4-4 itu katanya tidak sah, itu bagaimana Pak? Sebetulnya 2-2 atau 4-4 Pak? Sebaiknya. Jadi kalau menurut saya itu yang menyatakan itu kurang belajar, kurang teknik lah istilah. Trennya dia kurang teknik ya. Paham ya? Kurang teknik. Dia perlu belajar fikih perbandingan. Kalau orang tahu fikih perbandingan, dia tidak cenderung fanatik. Bilang, oh ini caranya begini. Jadi kita itu hanya beda-beda tentang teknis pelaksanaan. Intinya kita sholat sunnah. Tapi kalau kita menyatakan bahwa kelompok lain yang melakukan ibadah sunnah itu salah, itu sama aja kita menyatakan perang dengan kelompok itu, sehingga akan menimbulkan permusuhan. Ibadah sunnah malah menimbulkan permusuhan. Ini kan ibadah sunnah. Kenapa kita sampai menimbulkan permusuhan? Kan itu haram kalau sampai permusuhan. Tidak boleh, tidak boleh. Itu yang harus kita perhatikan. Jangan sampai ibadah-ibadah sunnah itu menimbulkan permusuhan. Terserah mereka mau menggunakan teknisnya seperti apa. Mau 23 rakaat boleh, yang 21 juga boleh, 13, 11 boleh. Intinya semuanya ada tadi. Ya, ya, foto. Kalau umpama antara 11 dengan di atas 11 itu 23 atau 41 gitu, kan itu perbedaannya kecepatannya gitu. Kalau 23 lebih cepat ya kan gitu. Jadi antara sahnya afdolnya itu gimana? Soalnya ada yang 23 itu bacaannya itu Al-Fatihahnya satu nafas. Itu sering kita lihat viral di video-video orang sholat tarawih itu, Allah seperti orang patok ayam gitu ya. Nah, itu tidak sah, ya, malah menimbulkan ini tidak sah. Seperti Nabi SAW menegur sahabat yang sholat ya tidak tumaknina saja, sholat wajib itu langsung ditegur tidak sah. Inna kalau sholat kamu itu belum sholat. Nah, apalagi yang sholat yang tidak tumaknina, harus ada tumaknina. Ukuran tumaknina itu lama kan 3 kali bacaan. Subhanallah subhanallah. Ada yang mengatakan 1, ya. Tapi ambilnya 3 kan gak lama. Kemudian secara afdaliyah itu relatif kan. Dan penerapan dari jumlah rakaat itu tergantung pengurusnya, kesepakatan pengurus. Kita tidak bisa memaksakan hal ini kepada setiap masjid, karena itu hak setiap masjid. Dan ini yang harus dijaga, adat di sebuah masjid. Ketika satu ustaz dia masuk sebuah masjid, maka dia harus memperhatikan masjid itu dari awalnya sudah menerapkan sistem apa. Itu yang harus diperhatikan. Tidak boleh kita maksud, oh ini nggak sah, boleh kita masjid itu. Tenang aja sama Pak Kadir ini, sholat aja ke masjid. Masya Allah. Ya begitu ya. Jadi kalau semakin panjang sebenarnya semakin afdal. Kalau lebih pendek semakin banyak rakaat. Tapi pertanyaannya mampu nggak? Nah, kita sholat berjamaah. Kan jamaah itu beda-beda kan. Makanya kita ambil yang paling sedikit, tapi dengan bacaan yang lebih tenang dan lebih banyak panjang. Gitu. Ya, banyak. Enggak, saya terusin itu tadi. Yeah. Jadi ada ustaz, imam yang mengatakan, saya biasa dua-dua. Jadi di tempat sini ada dulu, kalau nggak salah itu ya, saya biasa dua-dua. Nah itu sekarang pengurus ini maksain bapak gitu. Ini gimana? Ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Artinya dia akhirnya mengakui itu, ya kan? Dia mengakui bahwa Fadilah benar. Mungkin dia dulu belum tahu secara detail lebih rinci tentang pelaksanaan. Kalau imam itu memaksakan dua-dua itu nggak masalah gitu. Nggak masalah. Tapi imam itu ketika dia memasuki sebuah masjid, ya, ustaz, dia memasuki sebuah masjid, dia harus tahu adab di masjid itu. Ustaz itu harus tahu adab. Dia tidak boleh memaksakan pendapatnya ke masjid yang dia datangi. Dia harus ikuti. Itu adab. Itu yang cara tidak diperhatikan oleh para ustaz.
Nah itu kalimat ini bagus tuh. Jadi kuat hari ini. Kayak Pak Agus. Mengenai bilangan rakaat sholat malam itu 13 sama 11. Kalau 13 kan didahului dengan sholat pembuka yang ringan. Ya. Tapi kalau kita ikut raweh 2 rakaat yang pembuka itu hilang, gimana? 2 rakaat, kalau dari 23 rakaat pembukanya hilang. Iya kan, kalau kita raweh habis ya langsung sholat. Ada saja, jadi saya itu dia sebagai Bahagia Isya. Ya, itu tergantung. Makanya kita kalau mau sholat itu lihat dulu masjidnya. Ya, apakah niat yang kita ingin lakukan itu bisa terwujud atau tidak? Ibadah kita melakukannya. Saya tidak tahu. Kita ingin sebelum sholat tarawih mau sholat 2 rakaat ringan. Apakah di masjid itu memungkinkan atau tidak? Oh kayaknya tidak mungkin. Ini kita cari yang lain. Seperti itu. Itu sebenarnya tergantung kembali lagi pilihan pribadi. Karena masjid itu mereka ya begitu sistemnya, tidak mau tahu ya. Kita yang jamaah gitu. Oke. Ya. Di tarawih ini kan kalau kita lihat tarawih itu kan malaman. Yang winter ada 3. Itu pakai tarawih itu beda. Bukan tarawih kan sama winter kan. Jadi ada kalau kita misalnya kita pergi ke suatu tempat ini, kemudian di sana dia salahnya 2-2-2. Kemudian winternya juga 2 sama 1. Ada 2-1 atau 3 langsung. Wajib 3. Jadi kalau kita misalnya 2-1 ini kita kan berhenti aja, nerusin gitu. Biar mereka kemudian kita seperti sendiri. Ya boleh. Boleh. Tapi ada sebagian kadang nggak sah. Dari mana? Ini ibadah sunnah bagaimana? Dia mengatakan bahwa itu tidak sah, ya kan? Ibadah sunnah itu kita boleh melakukannya sesuai dengan keinginan kita. Boleh meneruskan dengan imam atau tidak. Tapi memang ada hadis yang menjelaskan bahwa orang yang bersolat tarawih kemudian selesai bersama itu mendapat pahala yang 1 buah. Ibadah qiyamul lail. Ya. Tapi setelah itu ya. Apakah benar ada hadis yang menyebutkan bahwa sholat witir itu 11 rakaat? Jadi witir itu artinya ganjil, Pak. Witir itu artinya ganjil, Pak. Jadi ganjil itu bisa 1, 3, 5, 7 sampai 11. Innallaha yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu menyukai sesuatu yang ganjil. Maksud ganjil di sini 1. Allah itu esa, tunggal. Dan ulama mengatakan bahwa sholat witir itu bisa 1, 2, 3, 4 bilangan ganjil itu. Dan itu dalil umum. Begitu. Jadi terserah kita mau sholat 1 rakaat, 3 rakaat, 7, 11, terserah, yang penting kuat. Itu istrinya, yang penting kuat saja. Kalau kita biasanya 3 saja. 3 itu udah lama, apalagi imamnya lama itu ya. Aduh, udah diprihatin dari awal imam udah bilang jangan lama-lama. Iya. Dia itu dinamika dalam berjamaah. Ya mudah-mudahan kalau dengan pembekalan ilmu itu kita semakin tahu, semakin paham. Oh ini imamnya juga harus bersikap tidak terlalu lama sholat bersama jamaah. Kalau dia lihat jamaah ada yang tua banget, dia perlu ini, dia harus percepat. Terkait Nabi SAW ketika mendengar anak seorang ibu itu menangis, terus beliau Nabi mempercepat sholat, ya kan? Apalagi cuma sholat sunnah. Oke. Jadi intinya sholat sunnah itu jangan menimbulkan permusuhan dan perpecahan. Itu saja. Oke. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini